Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Ibad dengan NIM 126. Perlunya diadakan pembuatan video ini dengan tujuan untuk melaksanakan tugas ujian tengah semester, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Al-Farisi. Narasi singkat tentang mengapa saya melakukan observasi di toko sepatu ini ialah karena toko sepatu yang dimiliki Mas Arif ini berstandar lokal dan dikirim ke lokal juga, dalam artian tidak melakukan impor maupun ekspor. Ya, mungkin narasi singkat tentang mengapa saya memilih toko sepatu ini mungkin seperti itu. Oke, dan sekarang kita langsung saja akan mewawancarai owner dari toko sepatu ini. Ya, di sini saya sudah bersama dengan siapa? Mas Arif. Ya, Mas Arif, pemilik dari toko sepatu ini. Mungkin Mas Arif bisa menceritakan sedikit sejarah singkat tentang berdirinya toko sepatu yang Mas Arif miliki ini. Ya, oke, terima kasih Mas Ibad atas kedatangannya di toko kami. Jadi toko sepatu ini berdiri sudah lumayan lama ya, sejak tahun 2017, sekitar 8 tahun. Nah, awalnya berdiri karena pada saat itu saya juga masih kerja, terus pengen punya usaha sambilan. Nah, ketemulah sepatu. Itu saya nyari di OLX terlebih dahulu. Awalnya saya nyari di OLX, ketemu harga murah. Akhirnya saya samperin ke yang jual. Saya cuman beli 1-2 dulu awalnya. Saya beli 1-2, akhirnya saya jual di Facebook, di grup jual beli. Akhirnya kok laku. Nah, dari 2 pasang itu saya posting cepat laku. Akhirnya keuntungannya itu saya gulung terus. Awalnya beli 2, terus jadi beli 3, beli 5. Saya posting lama-lama laku. Nah, setelah itu hasilnya lumayan, saya kembangkan. Nah, setelah kurang lebih setengah sampai 1 tahun sambilan itu, akhirnya saya memutuskan keluar kerja, fokus ke usaha sepatu ini, berjalan sampai sekarang. Yang awalnya promosinya dari Facebook, sekarang sudah mengarah ke beberapa platform, ada marketplace, ada Instagram, dan lain-lain. Nah, sampai berjalan kurang lebih 4 tahun sampai sekarang ini. Oke, itu adalah secara singkat berdirinya toko sepatu yang dimiliki oleh Mas Arif ini. Selanjutnya saya akan bertanya beberapa pertanyaan ya Mas Arif ya. Oke, siap. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai bagaimana toko Mas Arif ini memanfaatkan teknologi dalam melakukan bisnis sepatu ini. Ya, oke. Teknologi itu penting ya, karena untuk semua aspek kehidupan bermasyarakat itu sangat penting, apalagi kalau untuk usaha. Sangat-sangat penting sekali, karena untuk saat ini di zaman yang serba modern ini, tanpa adanya teknologi, kita nggak menguasai teknologi itu, kita akan jauh ketinggalan sama komputer yang lain. Contoh misalkan kita hanya mengandalkan usaha offline misalkan. Nah, seberapa banyak sih orang yang mau beli ke toko kita? Akan sangat sedikit, karena akan berpengaruh terhadap traffic misalkan toko offline kan nggak mungkin orang yang jaraknya 100 kilo atau 50 kilo akan belanja ke toko kita, sangat kejauhan. Nah, berarti potensi untuk terjadi pembelian akan sangat sedikit sekali karena hanya mengandalkan traffic orang-orang sekitar yang notabene tidak terlalu banyak. Tapi dengan adanya teknologi itu akan membantu sekali di dunia usaha saat ini. Contohnya misalkan kita masuk ke dunia marketplace. Marketplace itu jangkauannya sangat luas seluruh Indonesia. Jadi orang yang di luar Surabaya, yang posisinya kami di Surabaya, itu akan sangat terbantu.
dimanapun di seluruh Indonesia, kalau dia terhubung oleh internet dan dia punya aplikasi marketplace itu, dia bisa melakukan pembelian. Caranya gampang, tinggal searching atau cari di database marketplace itu, cari produk kami muncul, harganya sesuai, bisa terjadi pembelian. Nah, dari itu sangat membantu. Jadi penjualannya bisa meningkat karena adanya teknologi itu. Karena jangkauan untuk memasarkan produk produk saya itu sangat luas sekali. Nah, maka dari itu pentingnya teknologi itu sangat diperlukan, wajib gitu ya di usaha yang di zaman yang seperti ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mas Arif sendiri merencanakan dan mengatur kegiatan usaha Mas Arif? Oke, untuk mengatur usaha ini, karena seperti yang saya bilang tadi, usaha ini itu kan di zaman modern yang teknologi berkembang pesat, tidak menutup kemungkinan kompetitor juga sangat banyak sekali. Karena yang dulu kompetitor mungkin kalau kita offline hanya sekitar radius jarak yang nggak terlalu jauh. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, kompetitornya akan semakin banyak. Yang awalnya hanya mungkin sedikit di radius yang nggak terlalu jauh, tapi sekarang karena adanya teknologi jadi banyak sekali. Kita bersaing dengan kompetitor di seluruh Indonesia. Nah, untuk mengatur gimana usaha ini bisa berkembang, yang pertama kita harus memahami kompetitor terlebih dahulu. Kompetitor kita siapa sih? Nah, kita harus pilah-pilah. Nah, untuk mengembangkan suatu usaha, kita harus tahu musuh kita. Musuh kita itu siapa ya? Kompetitor. Nah, kompetitor itu dipelajari, cara dia untuk menjalankan usaha seperti apa, dari fotonya, dari kemudian untuk marketingnya, dari harganya, semua kita pelajari. Nah, dari situ kalau kita sudah tahu musuh kita harus tahu celahnya, apa yang tidak dikerjakan oleh kompetitor. Nah, itulah kita masukin. Misalkan kompetitor tidak menjalankan, oh ternyata fotonya biasa-biasa aja, atau mungkin marketingnya kurang, ini deskripsinya kurang. Nah, kita harus masuk melebihi si kompetitor itu. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, usaha kita ini kemungkinan bisa bersaing dengan mereka. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan global apa yang paling berpengaruh pada usaha sepatu Mas Arif ini? Kalau untuk tantangan global sih di bidang UKM saya yang seperti yang saya jalankan ini sebetulnya tidak terlalu pengaruh. Karena usaha sepatu yang saya jalankan ini sepatu lokal berbasis bahannya itu sepatu kulit gitu ya. Nah, sepatu kulit ini saya memang tidak atau belum ada rencana untuk mengembangkan sampai ekspor atau ke luar negeri. Nah, jadi fokusnya hanya di lokal Indonesia aja. Makanya untuk tantangan produk-produk dari luar itu kemungkinan ada karena kita bersaing dengan produk-produk luar yang masuk ke sini. Tapi produk saya ini bukan produk yang head to head disandingkan dengan produk impor. Misalkan produk impor itu ada sepatu misalkan sneaker gitu ya. Nah, sepatu barang dari Cina misalkan masuk di sini. Apakah mempengaruhi? Benar mempengaruhi, tapi kalau menurut saya yang seperti yang saya jalankan sekarang ini tidak terlalu signifikan. Karena pasar sepatu yang saya kelola ini sudah punya pasar sendiri, sudah punya ibaratnya orang yang suka sepatu kulit itu tidak akan tertarik dengan sepatu yang dari Cina itu. Ada yang ketertarikan, tapi tidak 100% menutup usaha ini sampai nggak laku gitu intinya. Jadi ada kemungkinan terpengaruh, tapi tidak signifikan, intinya gitulah. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana hubungan Mas Arif dengan pelanggan dan pemasok itu dijaga? Oke, nah untuk yang pelanggan dulu gitu ya. Nah, pelanggan di usaha saya ini kan bukan pelanggan yang tatap muka. Jadi kelemahannya karena kita nggak tatap muka, berarti kita harus main di kecepatan pengiriman, kemudian after salesnya ketika barang dikirim itu ada kendala apa yang harus kita lakukan. Nah, itu dijaga komunikasinya. Jadi ketika ada yang komplain kita akan layani. Misalkan namanya manusia, pernah terjadi kesalahan pengiriman misalkan. Nah,
atau ketuker dengan pembeli yang lain. Nah, ketika terjadi seperti itu, berarti kita harus bersedia untuk menukar barang itu. Intinya pembeli jangan sampai rugi. Kalau pembeli itu ternyata ada kesalahan, terus kita nggak mau mengganti, misalkan pembeli rugi, itu efeknya akan banyak. Yang awalnya dia mau bercerita ke teman-temannya, ke saudaranya untuk beli di tempat kami, akhirnya nggak jadi. Nah, makanya dari pelayanan itu harus semaksimal mungkin. Kemudian untuk kecepatan pengiriman, ketika ada pembeli order gitu ya sebisa mungkin di hari itu juga harus dikirim. Jangan sampai terlambat ke esokan harinya atau lambat. Nah, itu akan berpengaruh sekali di pembeli, karena sekarang dunia digital itu pembeli itu mainnya enaknya aja, maunya cepat. Misalkan beli sekarang maunya besok sampai, beli sekarang maunya lusa sampai. Nah, dari kemauan-kemauan itu karena kecepatan teknologi dan lain-lain, itu kita harus mengimbanginya. Nah, kemudian untuk yang kedua apa tadi? Pelanggan sama pemasok. Nah, untuk pemasok itu kan memang kita harus jaga kerjasama. Misalkan dari namanya pemasok ini kan kadang ada keterlambatan kulit misalkan. Nah, ada keterlambatan kulit ini yang awalnya kita mungkin PO itu pre-order ya, order ke pemasok. Misalkan kita order 5 kodi itu 100 pasang. Nah, ternyata akhirnya ada keterlambatan kulit, akhirnya yang jadi cuma 80 pasang. Nah, itu harus jaga komunikasi. Jangan sampai miskomunikasi antar pemasok, itu juga kita akan rugi. Karena yang mensuplai barang itu pemasok orang lain. Nah, kalau kita tidak ada kejelasan atau komunikasi yang baik, akhirnya si pemasok ini mungkin ada gak enakan sama kita, akhirnya di stop pasokannya, kita yang rugi. Jadi antar pemasok dan pelanggan dan kami itu kan merupakan stakeholder yang semua harus dijaga. Jangan sampai sama pemasok hubungan tidak baik, jangan sampai sama pelanggan juga gak baik, karena efeknya banyak. Sama pemasok kita nggak dapat barang juga rugi, sama pelanggan kalau kita nggak ada orderan juga rugi. Nah, maka dari itu suatu usaha itu bisa dijalankan dengan maksimal, harus ada kesinambungan antara kami dengan pemasok dan dengan pembeli juga, sama semuanya juga, sama tim juga. Jadi jangan sampai operasional terganggu karena ada tim yang tidak bisa menjalankan kinerjanya. Nah, itu usaha akan bisa jalan ketika semua stakeholder ini bisa jalan beriringan. Ini seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Arif. Oke. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, siap. Terima kasih. Semoga usaha Mas Arif tetap lancar dan semakin maju ke depannya. Oke, amin. Terima kasih sekali lagi Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ingin berhubungan baik dengan pelanggan, maka kita juga harus memperhatikan barang kita apakah itu layak atau tidak untuk dijual, dan kita juga harus memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Ketika kita sudah berhubungan baik dengan pelanggan, lalu kita sudah memahami semua lingkungan yang ada, maka kita akan menumbuhkan bisnis yang efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi akan tercapai. Kesimpulan dari video di atas yaitu teknologi merupakan sesuatu yang sangat penting di era perkembangan digital dan perkembangan globalisasi di era sekarang ini. Dan selanjutnya ada hubungan antara pelanggan dan pemasok serta hubungan antara organisasi yaitu internal maupun eksternal juga sangat mempengaruhi dalam suatu perusahaan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.